Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Tri Suci Handayani. Materi kita kali ini adalah tentang ikatan kovalen. Minggu lalu kita telah mempelajari apa itu ikatan ion. Masih ingatkah kalian semua apa itu ikatan ion? Sekarang kita masuk ke ikatan kovalen. Yaitu ikatan kovalen, apa bedanya dengan ikatan ion? Mari kita pelajari secara bersama-sama. Jadi, ikatan kovalen itu adalah ikatan antar atom non-logam yang terjadi melalui pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama. Minggu lalu, ikatan ion itu adalah ikatan antar atom logam dengan non-logam atau antar atom yang kelebihan elektron dengan yang kekurangan elektron atau serah terima elektron. Sementara ikatan kovalen itu adalah ikatan antar atom non-logam yang terjadi melalui pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama. Jadi udah tahu ya beda ikatan ion dengan ikatan kovalen. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke ikatan kovalen, kalian harus tahu tentang struktur Lewis. Pada konfigurasi elektron, kita telah mempelajari ada yang namanya elektron valensi atau elektron terluar pada setiap unsur. Jadi struktur Lewis itu adalah gambar elektron valensi pada unsur. Misalnya O, oksigen itu memiliki nomor atom sebanyak 8. Kalau kita konfigurasikan itu menjadi 26. Maka elektron valensinya adalah 6. Maka inilah nanti yang akan kita gambar menjadi struktur Lewis. O dikelilingi oleh titik-titik sebanyak 6. Itulah nanti yang menjadi struktur Lewisnya. Selanjutnya kita masuk ke pembagian ikatan kovalen. Ikatan kovalen dapat dibagi menjadi ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita lanjut ke contohnya. Untuk ikatan kovalen tunggal itu contohnya adalah CH4. Jadi kalau kita konfigurasikan satu-satu unsurnya, si C itu nomor atomnya 6. Kita konfigurasikan C 2 4. H itu nomor atomnya 1, kita konfigurasikan jadi 1. Lalu kita gambarkan dulu struktur Lewisnya. Oke, ini dia C4 elektron valensinya, maka struktur Lewisnya seperti ini. C lalu dilengkapi dengan titik-titik ini, itu menggambarkan elektron valensinya. Ini namanya struktur Lewis. Ditambahkan dengan si H1, maka ini dia H1. Jadi seperti apa ikatannya? Ingat lagi aturan oktet dan aturan duplet. Jadi struktur itu atau senyawa itu stabil, suatu unsur itu stabil jika memenuhi kaidah oktet atau duplet, yaitu harus berjumlah elektron valensinya berjumlah 4 elektron valensinya harus berjumlah 2 atau 8. Jadi di sini si C itu kan elektron valensinya 4. Maka dia kurang 4 elektron lagi, maka dia mengikat 4 atom H agar dia stabil. Ini dia agar dia stabil. Lalu seperti apa ini dia diikatnya si H, diikatnya si H, diikatnya si H, diikatnya si H. Maka ikatan antara atom C dengan atom H ini itulah mereka terjadi melalui pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama. Kenapa bersama-sama? Karena untuk mencapai kestabilan si C itu butuh 4 dan si H juga harus butuh 1. Si H ini dia harus sesuai kaidah duplet. Artinya dia harus punya 2 elektron agar dia stabil. Karena dia 1 elektronnya, maka dia membutuhkan 1 lagi. Maka inilah yang dinamakan ikatan kovalen. Mereka elektronnya sama-sama dipakai. Jadi ini dia, inilah ikatannya ini. Kita lihat, iya, kita tanda, inilah dibuat struktur Lewisnya. Jadinya ikatannya seperti ini antara C dengan H. Ini ada satu garis menandakan satu ikatannya atau ikatannya tunggal. Oke, itu dinamakan ikatan kovalen tunggal lebih tepatnya. Nanti selanjutnya kita akan bahas ikatan kovalen rangkap 2. Sebelum masuk ke ikatan kovalen rangkap 2, kita lihat dulu struktur Lewis untuk molekul H2O. O itu kan nomor atomnya 8. Jadi kalau kita konfigurasikan 2 6, elektron valensinya 6. H itu 1, konfigurasikan 1. Selanjutnya bagaimana struktur Lewisnya seperti ini. O tadi 6, titiknya ada 6, 1 2 3 4 5 6.
dan si H itu 1. Ini dia elektronnya 1. Ini seharusnya elektron itu sama, cuman untuk membedakannya biar tidak bercampur antara elektron O dengan H, biar bisa kita membedakannya, di sini Ibu buat warnanya beda, bentuknya beda. Lalu bagaimana struktur Lewis H2O nya? Kan sesuai kaidah oktet, si O itu udah punya 6, berarti dia kurangnya berapa? Dia kurangnya 2. Maka diikatnya lah si H itu 2. Oke, ini dia diikatnya di sini. Ini ikatan O dengan H, ini ikatan O dengan H. Lalu ada elektron yang tidak berikatan dengan atom lain atau dengan atom H. Itu dinamakan apa? Nanti kita bahas. Nah, kalau dia yang berikatan ini kan satu elektron dari si O, satu elektron dari si H. Jadi kalau ikatan elektron seperti ini disebut dengan PEI atau pasangan elektron ikatan. Sedangkan yang tidak berikatan seperti ini tidak berikatan kan atomnya, ini kan cuma elektron dari si O, maka disebut dengan PEB, pasangan elektron bebas. Nah, jadi dia ini yang berikatan bisa kita tandai dengan garis, karena dia satu dari O, satu dari H, elektronnya berarti dia satu ikatan. Dan yang ini itu adalah elektron bebas. Ini dia PEI, pasangan elektron ikatan, PEB, pasangan elektron bebas. Jadi berapa jumlah PEB dan PEI-nya? PEI-nya ada 2, 1, 2. Sementara PEB-nya 2 juga. Ingat ya, PEB pasangan elektron bebas. Jadi di sini pasangan itu, ini dia pasangan ini sepasang dan ini sepasang. Jadi 2 PEI dan 2 PEB. Kita lanjut. Oke, ini menunjukkan PEI-nya dan ini dia PEB-nya. Selanjutnya kita masuk ke ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 hampir sama dengan ikatan kovalen tunggal. Yang membedakannya adalah kalau tadi dia menyumbangkan 1 elektron, di rangkap 2 itu menyumbangkan 2 elektron yang tidak berpasangan untuk berikatan sehingga memenuhi kaidah oktet. Contohnya apa? Contohnya adalah senyawa CO2. Pertama kita konfigurasikan, setelah itu dapat elektron valensinya, maka kita gambarkan struktur Lewisnya, si C4, dari sini 4, elektron valensinya 1, 2, 3, 4, dan si O nanti 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka seperti apa struktur Lewisnya? Si C itu dia udah 4, berarti sesuai kaidah oktet dia butuh berapa lagi? 4 lagi. Sementara si O dia sudah 6. Jadi kalau memenuhi kaidah oktet dia butuh berapa? Dia butuh 2. Nih, seperti ini. Si Oke, kita lengkapi. O udah 6, si C udah 4, si O yang satu lagi udah 6 elektronnya, maka si C dia udah punya 4 elektron valensi, berarti dia butuh 4 kan, maka dia mengikat 2 elektron dari O yang sebelah sini dan mengikat 2 elektron yang dari sebelah sini. Maka yang dalam lingkaran ini sudah pas 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sudah sesuai dengan kaidah oktet. Selanjutnya si O kan punya 6, berarti dia butuh berapa lagi? Butuh 2, maka diikatnya 2 elektron dari atom C. Ini diikatnya, diambilnya 2, dimasukkan punya dia, jadi dia sudah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama si O yang ini juga dia punya 6, dia mengikat 2 elektron dari si C. Jadi ikatannya seperti apa? Ini dia, karena ini kan ada sepasang, ada 2 pasang, maka ikatannya menjadi rangkap 2. Selanjutnya masuk ke ikatan kovalen rangkap 3. Kalau tadi ikatan rangkap 2 itu 2 pasangan elektron, kalau rangkap 3 ini 3 elektron tidak berpasangan, maka dia mengambil 3 elektron agar memenuhi kaidah oktet. Contohnya apa? Contohnya itu ada senyawa N2. N itu kalau kita konfigurasikan 25, elektron valensinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau sesuai kaidah oktet dia butuh berapa? Butuh 3 lagi, maka dia mengikat 3 elektron dari unsur yang lain. Nah, ini dia sesama N, cuman Ibu bedakan untuk gambar elektronnya biar memudahkan kalian. Oke, jadi kita lengkapi dulu. N ini udah 5, yang N satunya lagi sudah 5. Maka di sini dia mengikat 3 dari N kawannya agar jumlahnya 8 sesuai kaidah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 udah pas. Selanjutnya si N yang ini juga 5, jadi dia kurang 3 lagi, diambilnya lah elektron si N tetangganya, jadi 1, 2, 3. Maka ikatannya seperti apa? Seperti ini dia, karena dia ada pasangannya ketiga, 1, 2, 3, maka ikatannya seperti ini. Lalu kita lanjut ikatan kovalen koordinasi. Jadi kan kalau ikatan kovalen tunggal rangkap 2, rangkap 3 itu adalah pemakaian bersama
pasangan elektron. Jadi sama-sama memberi, sama-sama menerima gitu kan. Jadi kalau kovalen koordinasi itu ikatan kovalen yang terbentuk dengan cara pemakaiannya bersama, tapi pasangan elektronnya yang berasal dari salah satu atom. Jadi dia nggak keduanya gitu. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Contohnya H2SO4. Di sini H itu kan nomor atomnya 1, maka elektron valensinya 1. Kalau untuk CO itu dia elektron valensinya ada 6. Si S juga elektron valensinya 6. Jadi coba kita perhatikan di sini yang peta merah ini elektron si H. Yang bulat kuning ini elektron CO. Sementara si S yang peta yang warna agak keping-pingan ini, yang peta pink-pink ini. Nah, jadi H2SO4. Jadi kan si H itu khusus untuk H, dia harus sesuai kaidah duplet. Artinya agar stabil dia memenuhi kaidah duplet 2 elektron, nggak sampai 8. Karena dia punya 1 berarti dia hanya butuh 1. Sementara untuk si O dan si S itu harus sesuai kaidah oktet. Jadi dia harus ada 8 elektron agar dia stabil. Karena si S dan si O ini sama-sama punya elektron valensi sebanyak 6. Maka mereka membutuhkan 2 elektron lagi. Jadi kita lihat. Oke, di sini dia ikatan kovalen koordinasinya. Jadi seperti ini, si H itu kan makai punya si si A, si H, dia nih, ini yang diambilnya 2. Si O, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita buat, kita lingkari 8, ya kan? Si O ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si O ini mengambil si S. Si S, lihat ya, tapi si S yang ini dia tidak mengambil elektron si O yang ini karena dia sudah diambilnya dari sini O yang ini 1, dari si O yang ini 1. Dia udah lengkap 8. Jadi dia tidak perlu mengambil elektron dari si O yang atas dan si O yang bawah. Tapi si O yang atas dan yang bawah itu membutuhkan elektron si S. Seperti itu, makanya itulah yang dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Paham sampai di sini? Semoga kalian paham dengan materi yang Ibu jelaskan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan diskusi di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.